Coba jujur, kamu tim mana? Tim yang bilang, kopi pahit itu nggak enak, harus manis. Atau tim yang, snack ini kurang asin, tambah lagi dikit. Kita ini hidup di dunia yang dimanjakan oleh rasa. Dan kalau ngomongin rasa, dua bumbu ini nggak pernah absen, gula dan garam. Keduanya sama-sama kelihatan sepele, tapi juga sering disebut-sebut sebagai biang kerok berbagai masalah kesehatan. Dan sering banget muncul pertanyaan, sebenarnya gula dan garam, mana sih yang lebih bahaya? Hari ini kita bahas pelan-pelan tapi tetap santai. Tonton sampai habis biar dapat kesimpulannya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalan dulu sama keduanya. Si manis yaitu gula. Dalam konteks ini kita fokus ke gula tambahan aja ya, atau nama lainnya sukrosa. Secara kimia, dia karbohidrat sederhana. Gula adalah sumber energi cepat. Begitu masuk ke tubuh, dia dipecar jadi glukosa yang langsung jadi bahan bakar buat otak dan sel tubuh kita biar kita bisa mikir, lari, dan beraktivitas. Konsumsi secukupnya itu penting untuk fungsi normal tubuh loh. Si asin yaitu garam. Ini adalah senyawa natrium klorida atau NaCl. Manfaatnya kalau dikonsumsi secara wajar? Jangan salah, garam itu super penting. Dia menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, membantu fungsi saraf dan otot biar bisa bekerja optimal, dan mengatur tekanan darah. Jadi, tanpa garam, sistem tubuh kita bisa kacau balau. Intinya, keduanya adalah teman yang baik. Tapi ingat, baik cuma kalau porsinya pas ya. Sekarang kita ke bagian paling krusial, batas amannya. Berapa sih batas harian yang normal buat konsumsi gula dan garam? Rekomendasi WHO dan Kemenkes yaitu maksimal 50 gram gula per hari, atau ukuran rumah tangganya itu setara dengan 4 sendok makan per hari. Kemudian untuk garam, rekomendasi dari WHO dan Kemenkes yaitu maksimal 2000 mg natrium per hari, atau kalau dikonversi ke garam dapur yaitu 5 gram, alias setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Nah sekarang coba deh, sekarang kamu hitung sendiri. Dalam sehari, bakas ini sering kebobolan nggak? Oke, sekarang kita bahas apa efeknya kalau kita mengkonsumsi keduanya secara berlebihan. Saat gula berlebihan, dia membuat pankreas bekerja keras. Dalam jangka panjang ini bisa berujung pada diabetes tipe 2 atau resistensi insulin, di mana sel tubuh jadi kebal sama insulin, alhasil gula menumpuk di darah. Kerusakan hati atau perlemakan hati atau fatty liver. Gula yang berlebihan diubah jadi lemak atau trigliserida dan menumpuk di hati. Penyakit jantung. Gula memicu peradangan kronis yang merusak pembuluh darah dan memicu penumpukan plak. Kenaikan berat badan dan obesitas. Konsumsi gula tambahan tinggi ini menyebabkan energi berlebih yang kemudian disimpan sebagai lemak. Sementara itu garam berlebihan menahan air di dalam tubuh untuk mengencerkan natrium, sehingga volume darah meningkat. Ini bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini adalah pintu masuk utama ke penyakit jantung dan stroke. Gagal ginjal. Ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang natrium berlebih. Jika ini terus-menerus, fungsi ginjal bisa menurun drastis. Penyakit jantung. Tekanan darah tinggi memaksa jantung bekerja lebih keras, menyebabkan penebalan otot jantung dan akhirnya gagal jantung. Jadi mana yang lebih bahaya? Ini bagian yang sering bikin orang penasaran. Jawabannya, keduanya berbahaya kalau berlebihan. Keduanya bisa menimbulkan komplikasi jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Gula erat dengan obesitas, diabetes, dan perlemakan hati. Garam erat dengan hipertensi, stroke, dan masalah jantung. Kalau bicara secara statistik global, konsumsi garam berlebih lebih banyak dikaitkan dengan angka kematian, terutama dari stroke dan penyakit jantung. Tapi bukan berarti gula aman. Penduduk Indonesia punya prevalensi obesitas dan diabetes yang juga meningkat pesat dalam beberapa tahun ini. Jadi fokusnya bukan memilih siapa yang lebih bahaya, tapi mengontrol porsi keduanya. Jadi setelah tahu fakta ini apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti harus anti gula dan anti garam seumur hidup. Prinsipnya cuma satu, cerdas membaca label dan sadar porsi. Dan ada satu hal penting yang sering banget kita anggap remeh. Gula itu nggak selalu terasa manis.
Zaman sekarang, gula ada di mana-mana, natrium pun juga, bahkan di makanan yang nggak kita sangka-sangka. Mulai dari saus sambal, kecap, saus teriyaki, barbecue saus, semua itu punya kandungan gula tambahan dan natrium yang cukup tinggi. Belum lagi minuman kekinian, milk tea, kopi susu, atau es-esan viral. Gula tambahannya sering nggak tertulis jelas berapa gram. Kita cuma tahu enak, tapi nggak tahu berapa sendok gula yang masuk. Minuman kemasan juga sama. Banyak yang kelihatannya sehat, tapi ternyata tinggi gula tambahan. Jadi masalah gula bukan cuma soal makan yang manis-manis, tapi soal hidden sugar yang nggak kita lihat. Makanya penting punya strategi kecil biar kita nggak kebablasan. Contohnya, kurangi topping saus dan kecap saat makan. Secukupnya aja, jangan disiram. Kalau beli minuman kekinian, selalu pilih less sugar atau minta manisnya dikurangin. Bikin target pribadi, misalnya minuman viral cuma 2 kali sebulan. Kalau beli makanan atau minuman kemasan, dilihat label gizinya, dilihat total gulanya berapa dan natriumnya berapa. Masak di rumah, ini cara paling efektif untuk mengontrol berapa banyak gula dan garam yang kamu masukkan ke makananmu. Dan satu kebiasaan simple tapi powerful adalah selalu bawa tumbler berisi air putih kemanapun pergi. Jadi waktu makan di luar, minumnya cukup air putih aja, bukan minuman manis yang dingin-dingin itu. Kedengerannya sepele, tapi dampaknya gede banget kalau dilakukan konsisten. Oke, sebelum videonya ditutup, aku juga mau bilang satu hal. Aku selalu terbuka banget untuk kritik dan masukan. Kadang, sumber yang aku baca mungkin belum yang paling baru, atau ada penelitian terbaru yang hasilnya lebih update. Kalau teman-teman punya referensi yang lebih fresh, atau ada sudut pandang lain yang ingin dibahas, boleh banget tulis di kolom komentar. Aku bakal senang banget buat diskusi dan cek bareng-bareng, supaya informasi yang dibagikan di channel ini selalu akurat dan berkembang. Segitu aja dulu untuk video ini, sampai jumpa di video kata ahli gizi berikutnya. See you!